Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada momen kali ini saya ingin membahas tentang produk pemikiran hukum Islam. Dalam hal ini artinya para tokoh umat Islam yang mempunyai kapabilitas pada wilayah pada wilayah hukum, menghasilkan beberapa karya, menghasilkan produk-produk yang pada ranah hukum. Kalau diistilahkan dari produk hukum Islam, sama kiranya menjadi suatu hasil ijtihad, suatu hasil karya mujtahid yang berusaha secara keseluruhan kekuatannya yang mendalihkan menghasilkan suatu hukum. Nah, ini akhirnya menemukan pada hal orang-orang yang berkelas mujtahid. Sumber yang ini adalah pada Al-Quran dan juga Al-Hadis. Salah satu pendapat yang lain hingga pada tambahan ijma, qiyas dan sebagainya. Nah, secara pembagian ini produk pemikiran hukum Islam yang ini pada ranah Islam Study atau studi Islam, yakni terbagi menjadi 4 bidang hukum, yaitu hasil dari pemikiran ulama, yakni pertama fikih, kedua itu fatwa, ketiga itu kodifikasi, yang nomor 4 yaitu kompilasi. Pada momen ini saya ingin membahas 2, yakni fikih dan fatwa, sehingga nanti kedepannya akan membahas kodifikasi dan kompilasi. Dalam fikih kita membahas yang pertama, yakni fikih. Fikih adalah suatu produk hukum Islam ya, yang mana secara arti maknanya, kalau secara bahasa memang diartikan fahmun atau pemahaman fikih itu. Adapun secara istilah atau makna yang mana saya kutip dari Abdul Wahab Khalaf, dituliskan di sini, yakni Majmu'atul Ahkam Asy-Syar'iyyah Al-Amaliyah Al-Mustafidah min adillati at-tafsiliyah, yakni kumpulan hukum yang bersifat praktis atau rinci, yang bersumber pada dalih-dalih yang rinci pula. Dari definisi di atas, arti dari fikih ini akan menemukan ciri dari fikih itu, sehingga ada beberapa ciri di sini. Ini pertama, bersifatnya praktis, yang mana langsung eksekusi, dipraktekkan atau diamalkan. Dan kedua, yakni secara rinci. Yang ketiga, yakni suatu hasil pemahaman seseorang, yaitu sifatnya individual, personal orang. Maka ini menjadi bentuk yang bisa dipahami dari fikih ini. Dan kalau di wilayah person atau seseorang, maka dalam pendapat hasil pikiran hukum ini bisa sifatnya pertama tadi itu individual, juga bisa kolektif atau hasil ijma, hasil kesepakatan, kesamaan. Nah,
Adapun jika pemahaman sama antar satu fakih itu adalah istilah orang yang ahli fikih, itu tak sengaja istilahnya itu ada kesamaan atau bertepatan itu pas antar fuqaha itu, orang-orang yang ahli fikih itu, maka di basis namanya menjadi by accident, bukan pada didesain atau by design, tapi tanpa ada kesepakatan awalnya. Pada zaman dahulu para fuqaha itu mereka tanpa sadar bertemu atas kesamaan pendapatnya, maka istilahnya by accident, bukan by design. Nah, proses pada lahirnya fikih ini ada 3 unsur pokok, yakni yang pertama yakni fakihnya, orang yang ahli itu, karena ini sifatnya eksklusif, sifatnya itu hanya segelintir orang yang mempunyai kapabilitas dan kualitas dan kemampuan pada wilayah itu, yang kalau diistilahkan mujtahid. Yang nomor 2 yakni adanya nas atau isinya bahan-bahan, dalih suatu bukti secara naklnya dari dasar mana, maka ini pada nas, ini Al-Quran wal hadis. Dan nomor 3 yaitu fikih, hasil pemahaman itu. Tadi ada orang, ada hasil, terus ada karya, ada hasil produk dari fikih tersebut. Nah, itu kalau kita lihat dari pemahaman tentang fikih ini. Nah, kalau dari kalangan kita sudah sangat paham dari tokoh ini, ada yang kalau di manhaj ahli sunnah wal jamaah ada 4, yakni dari Imam Hanafi, terus Imam Malik, Imam Syafi'i, terus terakhir Hambali. Ini tokoh yang awal mencetuskan, bukan mencetuskan, tapi muridnya mencetuskan, ini adalah seorang mujtahid mutlak yang membawa suatu mazhab sendiri, konsep sendiri, atau corak atau jalur sendiri. Nah, selanjutnya pada fikih ini pembahasan tentang fatwa. Karena ini adalah suatu bentuk produk pemikiran hukum Islam, maka selanjutnya ini fatwa. Fatwa adalah pendapat ulama tentang suatu masalah tertentu. Nah, ini dari suatu soal, suatu pertanyaan. Nah, fatwa ini juga ada unsur sama dengan yang tadi, yaitu ada unsur 3. Pertama itu mufti, yakni seseorang atau sekelompok ahli memang pada wilayah hukum untuk mengeluarkan pendapat, karena ada pertanyaan yang diajukan. Yang kedua yaitu mustafti, itu orang yang bertanya pada si mufti. Yang nomor 3 itu fatwa atau hasil atau jawaban dari mufti itu. Secara umum seorang mufti ini adalah orang yang dipercaya oleh masyarakat karena kemampuannya, dan juga dalam proses secara akademik memang dari akar rumput, dalam artian dari akar keilmuan, baik itu ilmu tentang bagaimana gramatika Arab, terus bagaimana umul Quran, umul hadis, usul fikih dan sebagainya. Banyak sekali, karena perlu pemahaman yang banyak, perlu ilmu yang banyak, tidak sembarangan orang untuk berfatwa. Nah, hasil nanti menentukan apakah ini haram, apa ini boleh, apakah ini halal dan sebagainya. Nah,
pengelompokan fatwa ini juga terbagi. Pertama itu fatwa yang bersifat individu dan bersifat kelompok. Nah, kalau di wilayah kelompok kita sudah banyak mengetahui lahir organisasi-organisasi yang kita bahas dalamnya adalah di Indonesia, yakni ada organisasi dari NU, Nahdlatul Ulama, bentuk namanya Bahsul Masail. Setiap pesantren kadang mengadakan di akhir sana, yang itu memang para orang yang itu ahli fikih, karena sudah proses dalam pesantren untuk memahami ini. Ada yang dari Muhammadiyah itu Majelis Tarjih misal, dan dari Majelis Fatwa yaitu dan juga Majelis Fatwa dari MUI, Majelis Ulama Indonesia. Ini sifatnya itu kelompok, tidak person. Dengan demikian ya, fatwa dapat dikelompokkan yang bersifat individu dan juga bersifat kelompok atau kolektif. Nah, disinilah kalau kita pahami dua produk ini menjadi suatu hasil pemikiran hukum Islam dari tokoh-tokoh Islam yang kita mempunyai sendiri, mempunyai literasi, mempunyai hazan intelektual yang itu pada basis hukum. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.